Selamat malam, kembali dengan saya Ahmad Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship atau hubungan antar tabel. Pada bab 4 ini, tujuannya yaitu dapat membuat hubungan relasi antar tabel. 2. Menambahkan tabel baru pada jendela kerja relationship. 3. Mengatur hubungan antar tabel. 4. Menyaring data pada tabel. Gunanya relationship itu sangat penting sekali. Apabila suatu tabel tidak ada hubungannya dengan tabel lain, tidak ada keterkaitan dengan tabel lain, maka suatu tabel tersebut menjadi tabel, bisa dikatakan tabel yang mati atau tabel yang tidak ada gunanya, hanya single tabel. Terus langkah percobaannya bisa dilihat di sini. Dalam aturan relationship terdapat jenis database sesuai dengan kapasitas dan penggunaannya. Database dengan kapasitas kecil cukup menggunakan sebuah tabel saja. Database yang demikian lazim disebut dengan flat database. Termasuk flat database itu contohnya Microsoft Excel. Terus ada lagi untuk sistem database relasional, pengorganisian data akan lebih dari satu tabel sehingga diperlukan suatu relationship. Dalam pembuatan suatu relasi antar tabel ada hal yang harus diperhatikan, yaitu aturan yang dikenal dengan referensial integritas atau integrity. Setelah membuat sebuah hubungan, kita wajib menentukan aturan yang dikenakan padanya. Aturan dasar yang telah baku adalah file yang dihubungkan dari tabel utama haruslah bersesuaian berupa sebuah primary key dan foreign key. Jadi pada suatu tabel entitas itu ada primary key dan foreign key, biar filenya itu nyambung. Kedua file yang saling terhubung harus memiliki jenis data yang sama. Jadi tidak bisa misalkan file NRP dihubungkan dengan file nama, itu tidak nyambung. Jadi antara primary key dan foreign key itu harus tipe datanya sama, jenis datanya sama. Misalnya tag ya tag, number ya number, seperti itu contohnya. Terus jenis relasi ada 3, one to many, many to one, dan one to one. Tapi pada dasarnya itu yang sering digunakan adalah one to many. Apabila ketemu dengan many to many, pada teori pertama dulu, pada ERD mapping, kita pisah one to many dan many to one, seperti itu. One to one itu seperti ini, satu file berhubungan dengan file lainnya, harus satu. One to many atau many to one. Jenis yang paling umum digunakan, sebuah record dalam tabel departemen dapat memiliki banyak record yang bersesuaian dalam tabel pegawai. Tetapi sebuah record dalam tabel pegawai hanya memiliki sebuah record yang sesuai dalam tabel departemen. Pegawai memiliki satu kerja pada departemen. Jadi maksudnya seperti ini. Sebuah rekod pada tabel departemen dapat memiliki banyak rekod yang sesuai dengan tabel pegawai. Satu pegawai mengerjakan satu departemen. Nah, satu departemen dikerjakan oleh banyak pegawai, seperti itu. Many to many. Sebuah rekod dalam tabel pegawai dapat memiliki banyak rekod yang bersesuaian dalam tabel project. Sebaliknya juga sama. Jenis relasi ini hanya dimungkinkan jika mendefinisikan tabel baru sebagai perantara. Pegawai bekerja di satu project atau beberapa project. Banyak pegawai bekerja di beberapa project. Project dikerjakan oleh berbagai pegawai. Ikut cara membuatnya, membuat relasinya. Di sini saya menggunakan, nanti praktikumnya kita menggunakan dari Microsoft Office 2013. Pada modul ini menggunakan Access 2010. Karena apa? Karena pada Microsoft Access 2000 dan 2003 itu masih menggunakan MDB, bukan menggunakan ACC DB. Karena pada
programming visualnya, kita akan menggunakan VB-Script, dan VB-Script itu kita gunakan VB.NET. Dan apabila VB.NET kita konekkan dengan MDB, maka tidak akan nyambung dan tidak akan terbaca oleh sistem operasi yang terbaru. Misalnya ada Windows 8 dan di atasnya, hanya kita pakai versi yang terbaru saja agar lebih aman. Pada ikon menu ikon, pilih tool, pilih relasi. Ini tampilannya sebenarnya sama dengan Office 2013, hanya saja letaknya dan tata tampilannya. Ini seperti ini, menambahkan tabel baru ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Dan soal, buatlah relasi pada studi kasus yang masing-masing sistem Anda. Pada soal ini kita akan buka, kita buka akses 2013 nya, kita open filenya. Dulu kita pertama setelah membuat pada desain tabel, membuat sistem database perpustakaan. Nah, ini sudah jadi sistem perpustakaannya. Kemudian kita buat relasinya di database tool, kita klik menu database tool, kemudian kita pilih relasi. Ini dulu sudah saya buat. Ini kita hapus. Setelah hapusnya tinggal diklik, di enter, detail, terus ini kita tambahkan soal tabel, kita pilih soal tabel yang ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel pinjam. Oke. Semua sudah ada primary key-nya. Kita konekkan ID anggota, kita konekkan dengan tabel pinjam sama jenisnya, kita create. Oke. Terus nomor buku kita konekkan dengan tabel pinjam. Caranya tinggal di drag and drop saja. Nah, hasilnya seperti ini, sudah jadi relasi yang saling bersesuaian antara tabel anggota, tabel pinjam, dan tabel buku. Berikut langkah-langkah cara membuat relasi pada suatu database dan dengan menggunakan software Microsoft Access 2013. Silakan jika kalian ingin mencoba, terserah menggunakan Access versi berapa, intinya sama, cuma tata letaknya saja dan tampilannya memang berbeda. Dan support tidak supportnya itu tergantung versinya. Sekian tutorial dari saya, akan saya lanjutkan ke tutorial berikutnya. Terima kasih.